Shalom, Horas, Sobat Masapot dimanapun berada. Kembali lagi bersama kami di sini dalam program Masapot Mars Sermon. Sini saya sebagai moderator ditemani oleh dua narasumber kita yang sudah tidak asing lagi se-Jabodetabek dan seluruh GKPS tercinta. Ada Pendeta Rolandi Situmorang dan ada Pendeta Gresindo Raja Sinaga. Baik teman-teman Masapot, sebelum kita memulai sermon kita atau membahas perikop Amsal 3 ayat 9 sampai 10, ada baiknya kita mulai dengan doa dibawakan oleh Pendeta Raja. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu kepada kami, penebusan, keselamatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami juga Tuhan rindu untuk selalu dekat dengan firman-Mu. Tuntun kami supaya kami memahami, mengerti, bahkan juga kami bisa melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari, menjadi petunjuk dalam setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pendeta Raja yang sudah membuka dalam doa. Sama-sama. Sobat Masapot, perlu kami informasikan secara khusus untuk seluruh warga GKPS bahwa pembelajaran firman Tuhan khusus pada episode ini membahas yang akan coba kita kaitkan dengan Minggu Seksi Bapa se-GKPS. Ya, ini secara khusus ya untuk warga GKPS. Tanggal 5 November ini akan diperingati Minggu Seksi Bapa se-GKPS. Tapi secara umum kita juga akan melihat topik minggu kita yang akan kita bahas nanti, yaitu muliakan Tuhan dengan harta dan tubuhmu. Baik, saya akan bacakan dari Amsal 3 ayat 9 dan ayat 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ya, menarik. Hari ini kita akan mengupas konteks kitab Amsal ya dari Perjanjian Lama. Tentu Amsal ini memiliki konteksnya tersendiri dan di sini akan coba kita kupas baik konteks secara umum, Amsal yang kita tahu bersama berisi dengan nasihat-nasihat bijak. Lalu nanti kita akan coba masuk kepada konteks khusus di pasal atau di bindu 3 ini. Nah, pertama saya mau dari Pendeta Raja dulu. Kira-kira konteks Amsal secara umum ini untuk menyegarkan kembali ingatan para Sobat Masapot dan teman-teman lainnya. Amsal ini yang kita kenal sebagai kitab yang menarik untuk dibahas karena berisikan nasihat. Coba Pendeta Raja sharing kepada kita konteks umum dari kitab Amsal ini. Ya, baik. Terima kasih Pendeta Andrian. Jadi nanti mungkin ditambahkan Pendeta Rolandi ya. Bahwa Amsal ini kita kenal berisi kalimat-kalimat yang hikmat, kalimat yang bijak, dan kalimat-kalimat ini muncul dari seorang raja yang terkenal juga karena hikmat dan kebijaksanaannya, yaitu Raja Salomo. Dan Raja Salomo ini kita tahu juga ketika dia dipilih, ditetapkan menjadi raja, dia kan meminta sesuatu kepada Tuhan. Dan permintaannya itu terkenal, kan begitu ya. Dia tidak minta harta, tidak minta jabatan yang lebih atau hal-hal duniawi ya, tapi dia hanya minta hikmat dari Tuhan. Hikmat supaya bisa mengambil keputusan, memilih yang tepat, dan meminta petunjuk kepada Tuhan supaya bisa memimpin bangsa itu dengan baik seperti itu. Dan kemudian Raja Salomo ini ingin hikmat itu atau pengajaran itu bisa diwariskan kepada generasi penerus. Hikmat itu bisa diajarkan sehingga dia mencatat, menuliskan hikmat-hikmat itu supaya generasi yang akan datang bisa membacanya dan bisa menggunakan kata-kata hikmat itu untuk menjadi petunjuk hidupnya. Jadi saya pikir hikmat ini di sini, Amsal ini menjadi petunjuk buat kehidupan kita, dan ini menjadi
petunjuk yang bersifat umum, artinya mungkin hal-hal seperti ini tidak diajarkan di sekolah. Banyak sekali sebetulnya hal-hal yang bisa kita katakan ini ilmu hidup. Informal lah ya. Iya, ilmu hidup, ilmu yang berguna untuk kehidupan setiap orang yang mungkin tidak diajarkan di pendidikan formal, tapi sebetulnya ini sangat diperlukan, baik generasi penerus, generasi muda, maupun bapak-bapak, ibu-ibu zaman sekarang. Sangat-sangat membutuhkan hikmat dari Amsal ini. Ya begitu Pak Pendeta. Iya, menarik sekali apa yang dikatakan Pendeta Raja ini soal hikmat ya. Iya, Artinya ini petunjuk hidup. Kira-kira kalau Pendeta Rolandi mau nambahkan lagi konteks umumnya dari sudut pandang baik penulisnya tadi Salomo, baik juga tujuannya, kira-kira apa yang penting lagi yang supaya kita sharingkan ke teman-teman Masapot. Iya, terima kasih buat Bang Pendeta Adrian, terima kasih buat sobat-sobat Masapot yang setia untuk mengikuti sermon kami. Ya, saya setuju tadi yang disebutkan oleh Pendeta Krisindo Raja, bahwa kitab ini dituliskan secara umum adalah oleh Salomo, ya. Dan dalam kitab 1 Raja-Raja 4 ayat 32 disebutkan bahwa Raja Salomo ini menghasilkan 3.000 amsal dan 1.005 kidung yang selama hidupnya. Ya, jadi memang seorang pribadi yang yang tinggi sekali saya rasa jiwa seninya. Mungkin seperti Bang Raja kali ya, jiwa seninya tinggi sekali. Beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, menjadi seorang juri di Pesparawi, ya kan? Se-GKPS Distrik 7. Ya. Terima kasih buat partisipasinya Bang Raja. Iya, yang kedua, sama halnya tadi yang disebutkan oleh Bang Raja, berbicara hikmat, maka Amsal ini secara garis besarnya bukan berbicara tentang pengetahuan secara ilmu, bukan juga tentang kepandaian, kecerdasan intelektual, tetapi tulisan-tulisan dalam kitab Amsal ini lebih kepada tentang takut akan Tuhan. Ya. Jadi saat Salomo ditunjuk untuk menjadi seorang raja, menggantikan ayahnya Daud, maka tadi yang disebutkan oleh Bang Krisindo, yang dia minta adalah bagaimana dia punya hati yang takut akan Tuhan. Jadi kepemimpinannya, leadershipnya di tengah-tengah bangsa Israel tidak didasarkan pada pengetahuannya yang masih muda, yang masih hijau kalau istilah kita hari ini, tetapi lebih kepada bagaimana dia dituntun untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Jadi itu yang menjadi garis besar dalam kitab Amsal ini. Dan kalau kita bisa melihat hal itu, maka tujuan dari kitab Amsal ini adalah untuk memberikan pengenalan bagi kita perilaku yang takut akan Tuhan. Ya, mungkin itu dulu Bang secara garis besarnya. Jadi semakin lengkap ya tadi dari sisi hikmat, bahwa ini adalah petunjuk hidup, dituliskan supaya dari generasi-generasi bisa membacanya. Lalu Pendeta Rolandi juga menambahkan, semakin menguatkan bahwa hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Maka perlu mengenal Tuhan di sini. Ya. Nah, itu konteks secara umum kan, artinya pasti banyak sekali hikmat yang akan kita pelajari dari Amsal ini. Tapi kalau kita lihat dari Amsal 3 yang menjadi perikop kita di sini, LAI ya, Lembaga Alkitab Indonesia, menuliskan judulnya Berkat dari Hikmat. Jadi ada berkat dari hikmat, dan itu diturunkan dalam pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 26. Nah, berarti masuk konteks perikop kita ayat 9 sampai 10 soal berkat dari hikmat. Kira-kira secara konteks khususnya di Amsal 3 ini, apakah memang sudah sesuai seperti judul yang dituliskan oleh LA itu, bahwa memang akan ada berkat didatangkan dari pengenalan akan Tuhan tadi, akan hikmat tadi itu? Kira-kira Bang Rolandi gimana pendapatnya? Iya, kalau saya tadi mungkin dibalik ya. Tapi lewat berkat Tuhan kita semakin mengenal Tuhan tadi. Jadi pengenalan Tuhan bukan semakin memberkati hidup kita, yang sering sekali disebutkan dalam beberapa motivasi hidup di dalam Tuhan, tetapi lewat berkat Tuhan tadi kita semakin mengenal Tuhan. Ya, sehingga kata muliakanlah Tuhan ya dalam perikop kita ini ingin mengajak kita melihat daripada tujuan daripada Allah itu sendiri dalam menciptakan manusia dan juga dalam menebus umatnya itu ya.
Jadi penciptaan dan penebusan itu menjadi sebuah rangkaian bagi kita untuk melihat Tuhan itu sendiri. Mungkin itu, Bang. Jadi kalau kira-kira kalau kita ambil intisari dari yang dikatakan Peter Rolandi, karena berkat Tuhan maka kita semakin mengenal. Ya. Nah, kira-kira kalau Pendeta Raja bagaimana? Karena Pendeta Rolandi bilang tadi jangan justru karena kita mengenal Tuhan terus kita berharap dapat berkat, justru karena kita sudah diberkati, sudah mendapat berkat, semakinlah kita mengenal Tuhan. Kira-kira tanggapan Pendeta Raja gimana? Iya. Jadi kita bisa melihatnya dari dua kacamata sebetulnya ya. Boleh, Bang. Dari kita kacamata perjanjian baru, ya saya seperti Rolandi tadi. Jadi kita sudah mengenal Tuhan, sudah menerima berkat penebusan oleh Yesus Kristus, kan begitu ya. Maka kita kemudian bisa semakin lagi mengenal Allah itu karena dari Yesus Kristus. Kita semakin lagi berhikmat karena sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Nah, tetapi dari kacamata perjanjian lama, memang kalau kita lihat dari teologi perjanjian lama, memang ada pemahaman bahwa mereka memang harus melakukan sesuatu supaya mendapatkan berkat dari Tuhan. Seperti itu kira-kira ya. Ya, jadi kalau dari perjanjian lama ini, Amsal ini Salomo mengajarkan memang ketika kita berbuat baik, berbuat sesuai dengan firman Tuhan, ketaatan, ya, maka itu akan menghasilkan sesuatu bagi kita. Saya lupa itu bahasa Ibraninya apa, Bang. Mungkin boleh taruhan diri. Jangan gitu, Pak. Aduh, semakin melihat lebih lagi ke dalam perikop kita ini ya, tadi soal berkat. Nah, di sini yang menarik kita coba lihat di ayat 9 itu, bahwa dikatakan muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Nah, dari sini yang sering kita dengar nih, banyak orang tua yang menasihati anaknya, nanti Bapak, Amang kalau sudah kerja, hasil pertama dari kerjaanmu jangan lupa berikan kepada gereja. Itu kan banyak nasihat orang tua seperti itu. Jangan-jangan orang tua karena membaca Amsal 3 ini, yang khususnya 9 ini kan, kenapa ada nasihat yang begitu baik seperti itu, dan saya pikir ini dijaga tradisinya karena ada beberapa orang yang melakukan ini, saya perhatikan, dan saya pikir ini bukan sesuatu yang salah. Jadi kalau kita melihat dari konteks ayat 9 ini, kira-kira Amsal ini mau mengatakan apa lewat ayat 9 ini? Dikata muliakan Tuhan. Bang Raja gimana? Iya, jadi ayat 9 ini memang sangat dalam ya artinya ya. Dan ini sering disampaikan orang tua kepada anak, bahkan juga anak-anak banyak yang memegang Amsal 3 ayat 9 dan 10 ini. Seperti tadi Bang Andrian bilang ya, ketika kita berusaha, berjuang, bekerja, lalu ketika anak itu sudah mendapatkan pekerjaannya, biasanya memang gaji pertama itu atau pendapatan pertama itu dipersembahkan untuk Tuhan, ke gereja atau kepada orang tua. Nah, jadi itu sering sekali terjadi dan itu memang tidak salah juga. Jadi kalau dari ayat ini memang mau mengatakan muliakanlah Tuhan, artinya kita memberikan prioritas utama untuk Tuhan. Tuhan menjadi yang utama, yang paling kita hormati. Nah, jadi kalau dalam bahasa Ibrani-nya itu dikatakan kabet, ya kabet Yahweh. Artinya muliakanlah Tuhan, hormatilah Tuhan, dan Tuhan itu menjadi prioritas, dia menjadi pusat dari penyembahan orang-orang beragama. Tuhan menjadi pusat ibadah, Tuhan menjadi pusat worship itu tadi, dan bukan hanya melalui fisik ya, tapi kita memprioritaskan perjanjian Allah dengan kita. Nah, jadi ini luar biasa ketika kita hidup, ternyata kita harus selalu ingat ada perjanjian Tuhan dengan kita, dengan umat orang percaya. Nah, jadi kalau kita kembali ke Alkitab, memang Alkitab kita dikatakan perjanjian ya. Makanya ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, dan itulah yang ternyata mempengaruhi hidup orang percaya. Kita hidup selalu dikaitkan dengan perjanjian Tuhan. Kalau di perjanjian lama ini memang dikatakan muliakan Tuhan, ya maka kamu akan dapat sesuatu kan begitu.
ketika kamu juga menjalankan firman Tuhan, Taurat, maka kamu akan selamat seperti itu kira-kira. Dan nanti di perjanjian baru juga ternyata hukum Taurat itu diwujudkan, bahkan diperjelaskan lagi, dinyatakan lagi melalui kehadiran Yesus Kristus. Dan dari Yesus Kristus kita mendapatkan keselamatan. Nah, oleh karena itu, karena kita sudah diselamatkan tadi, maka yang pertama adalah muliakanlah Tuhan. Ya, jadi dengan segala hidup kita memuliakan, menghormati Tuhan. Iya. Untuk Pendeta Rolandi, ini kan ada disebut dengan hartamu. Iya. Jadi kan banyak nih Bang, orang bukan, ya artinya ada yang ngeles lah, ada yang membela diri lah. Terus kalau nggak punya harta, bagaimana memuliakan Tuhan? Ya. Kalau nggak ada gaji pertama, kalau semuanya langsung habis bayar utang, gimana kira-kira? Nah, Bayar sebenarnya cicilan ya. ya bayar cicilan habis, mau bagaimana lagi memuliakan Tuhan dengan harta? Nah, kira-kira lebih spesifik lagi, kira-kira maksud tadi kalau dari Pendeta Raja tadi bilang, pusatnya, sentralnya kita ini adalah utamakan Tuhan. Nah, salah satunya tadi adalah dengan harta kita. Nah, seandainya nih kalau begitu realitasnya, dia bingung mau memberikan apa kalau nggak punya harta atau kesulitan ekonomi. Kira-kira bagaimana, Pendeta Rolandi? Iya, terima kasih buat Bang Adri. Tapi apa ya, sebelum sampai ke sana, saya menarik sekali waktu Salomo menuliskan Amsal ini, karena ini kan sebuah tradisi yang sudah lama dilakukan dalam tradisi orang Yahudi. Ya, dalam kitab Ulangan kita akan menemukan perintah ini juga. Dalam kitab Mazmur juga kita akan menemukan hal ini. Sehingga yang mengagumkan bagi saya pertama sekali adalah ternyata aturan hukum yang disebutkan dan dilakukan oleh nenek moyang Israel secara turun-temurun terus diperkatakan. Ya, saat dalam kitab Ulangan, ya, orang-orang Israel melakukan hal ini, dan ternyata itu diadopsi dan dilakukan dan disampaikan kembali oleh Daud, sehingga dalam hal ini Daud, bolehkah saya katakan, menjadi ayah yang berhasil bagi Salomo. Ya, tidak hanya mewariskan kerajaannya, tetapi mewariskan aturan hukum Tuhan bagi Salomo. Nah, ini perlu kita garis bawahi nanti secara khusus untuk Minggu Bapa GKPS. Terkait yang disebutkan oleh Bang Adrian, menariknya adalah dalam kitab Amsal 3 ayat 9-10 ini, maka disebutkan hanya harta, tidak tentang harta yang besar. Sering orang kan bermimpi kalau dia mau melakukan sesuatu, harus sesuatu yang wow. Dan dia menunggu sampai kapan dia baru bisa melakukan yang besar tadi, baru dia lakukan. Ini kan sebuah konsep yang salah. Karena berbicara harta, maka kita berbicara tentang apa yang kita punya. Ya, apa yang kita punya. Jadi jangan ada pemuda yang mengatakan, saya kan belum bekerja, apa yang harus saya persembahkan kepada Tuhan, kan begitu. Tapi kalau memang dia sudah punya, sekali lagi, berbicara tentang persembahan, sulung, berbicara tentang pemberian harta itu, ini menurut saya Amsal lebih kepada konsep ketaatan seorang manusia. Bukan tentang menunjukkan kehebatan seorang manusia tadi, tidak. Tapi unsur dari dalam bahasa Malungun, martoruh niuhur, dalam kerendahan hati mau menunjukkan ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan. Jadi kalau bicara harta, bukan tentang besarnya harta tadi, tapi seberapa rendah hatinya kita tunduk pada kehendak dan kerinduan hati Tuhan tadi. Mungkin lebih ke arah sana. Jadi mungkin boleh kita nanti coba kaitkan sedikit, karena di gereja kita GKPS kan memakai istilah persembahan perpuluhan kan. Ya. Tentu nanti boleh kita ambil sedikit refleksinya ke arah sana ya. Iya. Tapi kita coba bahas dulu lanjutannya di ayat 10. Sepertinya ini bersambung, jadi tidak bisa terpisahkan. Kalau tadi dikatakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu, maka apa yang terjadi? Jadi kalau saya coba ambil tadi benang merahnya antara disampaikan Pendeta Raja dengan Pendeta Rolandi, bahwa ini adalah sebuah ketaatan, maka hasil dari ketaatan ini, Tuhan berkata, lumbung-lumbungmu akan diisi, melimpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Ini kira-kira mau mengarah kemana ini? Apakah ini bisa kita kaitkan dengan kesalahpahaman tafsiran selama ini yang beredar? Wah, semakin kita artinya memberi, maka kita akan semakin sukses. Nyata-nyatanya ada orang yang tidak seperti itu.
Nah, berarti kita harus coba terangkan kembali kaitannya ini apakah bisa dengan teologi sukses atau teologi kemakmuran, sehingga jemaat itu jangan sampai kecewa, karena nanti misalnya saya bayangkan ketika mereka dengan setianya memberikan tapi justru semakin diuji perekonomian jemaat itu, maka mereka mungkin kecewa karena kok nggak diisi-isi lumbungku, kira-kira begitu kan. Nah, kira-kira menurut Pendeta Raja gimana ini kalau kita kaitkan dengan beberapa hal tersebut? Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi kita sudah mendengar tadi juga di awal Pendeta Telandi mengatakan kita melihatlah dari kacamata Perjanjian Baru ya, bahwa kita sudah diselamatkan, kita sudah diberkati Tuhan. Oleh karena itu, justru karena kita diselamatkan, maka kita mengucap syukur, menghormati Tuhan, dan juga memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Nah, jadi ketaatan kita itu justru terjadi ketika kita menyadari berkat Tuhan itu kepada kita. Nah, kita memberikan sesuatu kepada Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberi kepada kita. Dan juga tadi dikatakan Bang Landi bahwa kita memberikan itu jangan dalam bayangan kita harus seperti si A, si B ya memberikan dalam kuantitas jumlah yang besar, bukan ya, tapi apa yang ada pada kita. Dan juga dikatakan dalam teks kita ini tidak ada dikatakan itu hasil terbesar atau yang termahal, bukan ya, tapi katanya di sini di ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Nah, jadi hasil pertama itu kan berarti sesuatu yang betul-betul kita khususkan untuk Tuhan. Kalau dalam bahasa Ibrani dikatakan itu raisit itu ya, buah pertama, buah sulung. Ya, kalau dalam bahasa Alkitab dikatakan bungaran gitu ya. Bungaran itu memang kata yang jarang, tapi beberapa juga ya orang tua kita, jemaat kita juga ada namanya bungaran ya. Artinya itu buah sulung, buah pertama, dan itu adalah yang dikhususkan untuk Tuhan. Dan berikutnya dikatakan lagi, selain dengan hasil pertama, yaitu dari segala penghasilanmu, gitu ya. Jadi dari segala hasil usaha kita. Jadi kalau dikatakan tadi di ayat 9 dan 10 bicara soal lumbung-lumbung gandum, anggur, ya itu berarti kita lihat memang warga Israel waktu itu memang pekerjaannya adalah di bidang pertanian. Ya ada juga di bidang ternak ya. Dan ketika Tuhan mengatakan ketaatan tadi, maka hasilnya akan dilihat juga ya, bahwa hasil pertanian mereka juga akan melimpah, bahkan juga dari anggur-anggurnya itu akan meluap hasilnya. Jadi lumbung-lumbung itu adalah simbol kesejahteraan ya, kemakmuran seseorang gitu ya. Bejana pemerahan itu juga kan disitulah kelihatan bagaimana hasil pekerjaannya seseorang petani anggur itu. Nah, kalau hasilnya itu airnya itu sedikit, berarti hasil pekerjaannya juga sedikit. Tapi kalau hasilnya sudah meluap, katanya berarti sudah luar biasa lah berkat Tuhan kepada orang itu. Nah, jadi ini sekali lagi menunjukkan bahwa ternyata ada juga ya sesuatu berkat yang dari yang namanya hikmat. Artinya hikmat itu tidak sia-sia. Yang namanya hikmat, pengajaran, didikan itu tidak pernah sia-sia. Nah, ini yang perlu sekali ditanamkan juga bagi generasi kita, generasi muda juga ya. Yang namanya ilmu pendidikan di sekolah itu tidak pernah sia-sia. Apalagi namanya ilmu tadi hikmat. Hikmat yang tidak pernah mungkin diajarkan di sekolah, tapi dia dari Alkitab ini dikatakan hikmat itu sangat-sangat berguna, sangat-sangat berharga bagi hidup kita semuanya. Inilah petunjuk hidup. Ya, orang bisa saja IQ-nya melebihi Einstein, bisa aja IP-nya cum laude atau magna cum laude, tapi belum tentu berhikmat. Nah, hikmat itu ternyata yang lebih berharga bagi kehidupan kita. Kenapa? Karena di dalam hikmat itu Tuhan juga menyertakan, memberikan berkat. Ada sesuatu hal yang luar biasa kalau kita itu bisa hidup dalam hikmat Tuhan itu. Ya, terima kasih. Sudah sangat mendalam sekali ya. Kira-kira kalau Pendeta Rolandi melihatnya ini kata melimpah dan meluap ini simbol apa ini Bang kira-kira? Apakah memang dalam bayangan kita kalau kita punya gudang sampai nggak muat lagi kah?
Kalau kita punya katakanlah hasil dari pertanian itu sampai kita harus pinjam gudang orang lain kah karena sudah sangat Sewa, penuh ya. begitu, disewa gitu kan. Kira-kira kata melimpah di sini penulis Amsal ini mau menekankan apa terkait dengan ketaatan itu tadi? Iya, kata melimpah itu kalau misalnya contoh gelas ini, kalau mungkin sudah sering dilihat di TikTok atau di media sosial lainnya, kalau diisi dengan kopi, ya, secara terus menerus, mungkin dia akan melimpah dengan wadah yang kecil tadi. Hanya sering sekali sesuatu itu kopi ini tidak akan pernah melimpah kalau saat dia dialiri oleh kopi dan kita mengganti wadahnya dari gelas kecil menjadi gelas yang lebih besar jadi sebuah ceret, ya kan, ceret teko jadi sesuatu yang lebih besar, Jerigen, tong, dan lain sebagainya. Maka tidak akan pernah kita sampai pada kata melimpah. Sehingga dalam kitab Amsal ini ingin memperlihatkan bukan bejananya yang bertambah, bukan lumbung yang bertambah, tapi lebih kepada melimpah dalam bejana tadi, pemerasan dan lumbung-lumbungnya, ya kan? Sehingga berbicara tentang melimpah tadi itu bukan hanya milik orang kaya. Kita harus kembalikan ke sana menurut saya, ya kan? Tetapi milik semua orang dalam versinya masing-masing. Betul. Melimpah itu seperti apa? Ya kan, misalnya ya saya sebagai seorang pribadi, sebagai seorang pendeta, saya akan melimpah saat saya mampu mensyukuri Bersyukuri ya. keberadaan saya hanya sebatas gelas ini. Ya. Tapi orang akan sulit sekali bersyukur dan merasakan kelimpahan dalam kasih Tuhan seperti yang diinginkan oleh penulis Amsal, Salomo, kalau dia akhirnya selalu membandingkannya terhadap sesuatu yang lebih besar. Seandainya aku punya berkat Tuhan dalam tong yang besar, maka saya akan selalu bersungut-sungut kenapa isinya hanya segini. Iya. Nah, jadi itu yang akhirnya mendorong semua orang, menurut saya, maaf saya terlalu banyak refleksinya jadinya, mendorong semua orang menurut kitab Amsal ini untuk mampu memuliakan Tuhan tadi. Karena dia selalu mengucap syukur dalam syukur yang luar biasa kepada Tuhan. Karena dia tetap mensyukuri keberadaannya dalam porsinya masing-masing. Mungkin itu Bang yang bisa saya tambah. Iya, Sobat Mas Sapot, tadi kalau kita perhatikan ini juga sekaligus menjadi sebuah pemahaman penting bagi kita bahwa ada versi terbaik yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya. Jadi jangan melihat membanding-bandingkan kelimpahan orang lain, tapi lihatlah bagaimana hasil dari jerih payah kita itu Tuhan sudah berkati, dan kita sebutlah itu melimpah sesuai dengan versi terbaik kita tadi ya. Nah, tadi sudah ada sedikit-sedikit disinggung soal refleksi, maka kita akan coba kaitkan dengan topik kita yang saya pikir ini juga muncul dari ayat 9 ya. Muliakanlah Tuhan dengan harta dan tubuhmu. Jadi ada ditambahkan di sini tubuhmu. Nah, kalau tadi kan di ayat 9 muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Kalau topik minggu kita ada ditambahkan akulamu atau tubuhmu. Nah, coba dari pendeta Rolandila dulu. Ini refleksi secara umum dulu Bang. Gimana kita mau memuliakan Tuhan dengan harta dan tubuh kita ini? Gimana konteks realnya di kalangan muda, tua, bahkan anak-anak remaja pun mungkin bisa juga dikenakan gitu. Ya. Terima kasih buat Bang Adrian. Iya, Salomo ingin melihat gambaran ini dalam keberadaannya secara pribadi. Kalau memang ternyata dia sedang berbicara tentang dalam bagian hidupnya juga, ya, dalam tubuhnya, ya, dia bisa melakukan banyak hal untuk memuliakan Tuhan. Ya. Sehingga dalam firman Tuhan yang lain sering juga disebutkan kepada anak-anak muda dan juga kepada kita tentang tubuh kita ini adalah bait Allah, misalnya. Maka kita harus memuliakan Tuhan, tidak hanya berbicara tentang harta, materi, tetapi lebih kepada segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, dan segenap hatimu. Jadi secara all out kita harus memuliakan nama Tuhan. Ya. Sehingga jangan ada seperti ini, orang mengatakan bagi kita sebagai orang Kristen yang rajin ke gereja, sering sekali itu di pasaran muncul, si Anu itu kan hari Minggu saja beda itu. Kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat samanya kami. Iya. Samanya kami, nggak ada bedanya. Aku kalau bahasa Bataknya parbada, apa bahasa Indonesia itu Bang? Maka suka bertengkar.
dia juga suka bertengkar. Saya ngomongin orang, ngatain orang, dia juga Dia seperti juga itu. sama. Sama saja, ya kan. Jadi jangan akhirnya itu menjadi sesuatu yang serupa dengan dunia. Tapi dengan segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, pengetahuanmu, ya kekuatanmu, itu memang secara all out kita. Nah, seperti pakaian pada hari Minggu kita pakai, Senin Selasa kita gantung kembali, ya tetapi setiap waktu. Jadi muliakan Tuhan dengan tubuhmu itu adalah ya secara utuh kita membawa kepada Tuhan. Mungkin itu Bang. Iya, kalau dari Pendeta Rolandi mengatakan makna dari muliakan Tuhan itu adalah secara utuh, nggak boleh terpisahkan, nggak boleh hanya memberikan persembahan aja, nggak boleh hanya soal mar minggunya saja, tapi seluruh aktivitas hidup kita, seluruh diri kita ini. Kira-kira kalau dari Pendeta Raja, kenapa harus ada penekanan harta dan tubuhmu di sini? Kira-kira apa yang mau kita coba kaitkan dengan konteks masa kini? Iya, jadi ternyata memang harta dan tubuh itu dua hal yang sangat berkaitan dengan kita ya di zaman sekarang ini ya. Dan kehidupan itu memang selalu menunjukkan ya tubuh butuh harta, ya harta itu juga menopang tubuh. Jadi artinya kedua hal ini sangat kita perlukan, tetapi jangan jadi ini yang menguasai kita, jangan jadi harta yang menguasai hidup kita, jangan jadi tubuh kita juga keinginan tubuh yang menguasai kita gitu ya. Tapi tetaplah kita menomorsatukan Tuhan dan kita gunakan tadi itu harta ataupun juga tubuh kita itu untuk memuliakan Tuhan. Jadi tetap sentrisnya itu Tuhan. Tuhan itu menjadi yang sentris kita, pusatnya. Jadi Tuhan yang kita sembah dan kita gunakan tubuh kita, apa yang kita miliki untuk memuliakan Tuhan. Gitu kira-kira. Iya, jadi kalau secara konteks umum kita sudah melihat bahwa Amsal ini mau mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita inilah yang diberikan Tuhan untuk memuliakan dia. Jadi jangan ada satupun yang kita anggap satu bagian yang kudus, yang lain tidak, gitu ya. Iya. Ya dari harta, dari tubuh itu satu keterkaitan, kalau kata pendidikan tadi, satu keutuhan yang Betul. saling melengkapi, Iya. baik dengan ucapan, baik dengan perkataan, bahkan ketika kita berpikir pun itu juga bagian dari memuliakan Tuhan, kira-kira begitu ya. Iya. Nah, menariknya topik ini juga akan kita bawakan dalam konteks ber-GKPS di tanggal 5 November ini untuk pesta Bapa se-GKPS. Tentunya di Jabodetabek, di Medan, di Pekanbaru, di mana-mana, bahkan di daerah-daerah pedesaan juga akan merayakan pesta Bapa yang kita tahu banyak sekali yang sebenarnya harus kita uji dan kita teliti lebih dalam sebagai sebuah refleksi atas Minggu Bapa, apakah soal kehadiran Bapa, presentasi kehadiran Bapa, soal keaktifan Bapa, dan bagaimana aset ya Bapa ini sumber daya manusia yang tentunya adalah pemimpin di gereja kita, yang mayoritas, yang mendominasi. Jadi kalau kita kaitkan ini dengan Minggu Seksi Bapa, kira-kira arah khotbah kita ini atau firman Tuhan ini kita mau coba buat aplikasinya atau refleksinya kemana gitu, Bang Pendeta Rolandi. Karena ini menarik sekali, pesta Bapa ini berbeda nuansanya dengan pesta inang. Iya. Mungkin dengan pengalaman-pengalaman di jemaat juga boleh kita sharing ya di sini ya. Iya. Terima kasih Bang Adrian. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan di awal, ini adalah keberhasilan seorang ayah yang namanya Daud, sehingga dia bisa meneruskan bukan hanya tentang kerajaan Israel kepada Salomo, tetapi tentang ketaatannya juga kepada Tuhan. Dan Salomo menuliskan itu kembali, dan saya mencoba menggambarkan saat Salomo menuliskan tentang kehendak Allah tadi, dia sedang menunjukkan kekagumannya kepada Bapaknya. Hari ini apakah kita juga dalam banyak aspek kehidupan kita bisa melihat anak-anak kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, juga adalah sedang menunjukkan kekagumannya kepada Bapaknya. Ya, dia rajin ke gereja misalnya karena melihat Bapaknya rajin ke gereja. Ya kan, sering sekali kan terbalik Bang.
Bapaknya rajin ke gereja karena diajak sama anaknya ke gereja. Iya. Atau hanya mengantar ke sekolah minggu Atau aja. itu dia. Di situ nggak tahu kemana Habis itu ya. nggak tahu kemana ya. Ke gereja tapi yang di seberangnya. Seberangnya. Ya, makan Indomie kah, minum kopi kah, itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya dalam konteks Salomo ini, dalam kitab Amsal ini juga adalah bagaimana Salomo ini memberikan sebuah pengajaran yang tidak memberikan kekeliruan, tetapi memberikan sebuah keyakinan iman. Pertanyaannya kan sering juga, bagaimana kita sebagai seorang imamat yang rajani? Bapak ini kan imamat yang rajani, Iya. bukan hanya imam saja menurut saya, tapi imamat yang rajani. Bagaimana akhirnya pesan Tuhan itu kita sampaikan kepada anak-anak kita dengan tidak ada rasa ragu di dalamnya. Jangan nanti akhirnya iman itu didapatkan oleh anak kita, bukan saya harus mengatakan jangan akhirnya ibu lebih banyak, tidak, tetapi hanya dari ibunya saja. Misalnya ibunya mengatakan bagaimana seorang janda di Sarfat, ya kan, seorang ibu diceritakan bahasa dia memberikan dan setelah itu dia akan mati tapi tidak mati. Ini kan cerita tentang hero, pahlawan, ada Tuhan bagi seorang janda di Sarfat. Hari-hari ini kan anak-anak kita sering hanya mengingat tentang Spider-Man, tentang pahlawan-pahlawan dunia ini, Batman dan lain sebagainya, tapi tidak melihat hero itu, pahlawan itu dari Tuhan, karena tidak dicekoki, tidak diajarkan oleh Bapak. Nah, sekali lagi tadi, Daud berhasil mengajarkan itu kepada Salomo. Bagaimana juga misalnya kita bercerita tentang bahasa Sadrak, Mesa, dan Abednego keluar dari perapian yang menyala-nyala, ya, tanpa ada sedikit pun rambut terbakar. Daniel keluar dari gua singa tanpa ada sedikit luka ataupun darah di tubuhnya, ya kan? Ini kan berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang laki-laki yang hebat dalam Alkitab. Bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat, kan banyak sekali nih. Nah, hal itu yang mungkin dalam pesta Bapa juga, Minggu Bapa GKPS, kita mampu memperlihatkan tentang bagaimana kebesaran Tuhan itu menjadi sesuatu yang kita syukuri, ya, karena sesuatu yang melimpah dalam hidup kita, dan itu juga mengarahkan kita untuk, seperti topik kita mampu untuk memuliakan Tuhan, ya, dalam segala kekayaan dan juga apa tadi katanya tubuh kita. Nah, itu yang harus kita kalau dalam kitab Ulangankah itu yang disebutkan baik tidak baik keadaannya, ya, maka teruslah menyampaikan firman Tuhan. Mungkin itu Bang yang bisa saya sampaikan. Ya, kalau saya coba mengambil pesan yang disampaikan oleh Pendeta Rolandi, berarti memuliakan Tuhan itu terlihat dari peran Bapak itu sendiri tadi ya. Betul. Bagaimana tokoh-tokoh dalam Alkitab juga punya peran yang penting untuk menjadi inspirasi bagi kita. Maka belakangan ini kita juga harus menguatkan peran Bapa yang tentunya kita harapkan baik Bapa maupun Inang sama-sama yang inspiratif. Ya. Tapi karena ini konteks Minggu Bapa, kita mengajak seluruh Bapa agar minimal menginspirasi anak-anaknya atau minimal menginspirasi anak-anak yang ada di gereja, kira-kira gitu ya kan. Nah, kalau Pendeta Raja, kira-kira untuk konteks Minggu Bapa ini, apalagi contoh yang paling sederhana atau yang sering kita temui soal Bapa ini, supaya memuliakan Tuhan itu tadi benar-benar kita bisa nikmati pengertiannya, khususnya setiap Bapa yang akan mendengar ini nanti mereka punya ya semacam kesadaran iman ya, bahwa ini ternyata peranku untuk memuliakan Tuhan ini adalah bagianku, kira-kira begitu. Iya, terima kasih Bang Andrian. Jadi kita mau memuliakan Tuhan dengan segala yang ada ya, dengan segala harta dan tubuh kita. Dan juga tadi kata Bang Rolandi, kita itu Bapa adalah tokoh yang sangat penting bagi anak untuk mengajarkan seperti apa sih sosok Allah itu, sosok penyayang, pengasih itu bagaimana dari sosok seorang Bapa bisa diajarkan. Jadi ada sebuah lagu di Simalungun ya yang sangat terus terngiang-ngiang juga ya di telinga saya gitu ya. Ada lagunya judulnya Horja Harangan. Oh. Iya. Ya, liriknya kira-kira ulang horja harangan otene Bapa. Iya. Artinya janganlah sampai ada kita yang melakukan horja harangan tanda kutip
horja harangan itu yang Oh, negatifnya. yang negatif. Iya. Oh, untuk sobat Masapot ya itu horja harangan itu yang negatif ya. yang negatifnya seperti misalnya mabuk-mabukan, Oh. ya seperti misalnya judi. Oh. Nah, karena kan kadang-kadang di semak-semak Simalungun kalau di ya. kampung-kampung itu suka main judi sambil minum Minum. tua. Di harangan di hutan ya. Iya, jadi sementara istri atau anaknya menunggu di rumah. Jadi dengan lagu itu dia mengingatkan bapaknya, jangan seperti itu bapak, nanti bapak sakit, kira-kira seperti itu. Kalaupun ada uang, itu bisa kok untuk membeli beras, setumbak. Setumbak. Iya, ya jangan jadi penyakit gitu ya. Artinya apa di sana? Ternyata begitulah kerinduan semua ya. Bapak itu menjadi teladan, jadi imam bagi keluarga, dan bukan diminta hanya uang. Tadi katakan juga ya, memuliakan Tuhan dengan harta, tapi bukan dengan memberikan uang. Jadi kepada anak juga bukan hanya uang yang dibutuhkan anak, tapi juga butuh perhatiannya dari seorang bapak, butuh waktu dari seorang bapak untuk memperhatikan atau bersama-sama. Ya, tidak mesti kita bukan soal jumlah waktunya, tapi ada waktu quality time dengan anak-anak sehingga mereka merasakan kasih sayang itu tadi. Jadi itu yang saya rasa sangat dibutuhkan dari sosok seorang bapak. Ya, Iya, jadi wah ini sepertinya kalau saya melihat momentum pesta Bapak ini adalah kebangkitan Bapak. Iya, itu harus. Jadi kita di sini bukan mau menjudge, tapi kita berusaha mengupas realitas yang ada supaya kita jadikan pembelajaran. Iya. Amin. Ya kan banyak nih siaran-siaran di televisi yang mengidentikan laki-laki itu kan 3 godaannya kan, harta, tahta, wanita. Nah, jadi tadi Pendeta Raja sudah sebutkan soal kebiasaan buruk, horja harangan itu, soal bagaimana kekuasaan itu diraih dengan segala macam cara yang negatif, lalu kemudian juga terperangkap pada tipu daya, ya perselingkuhan dan sebagainya. Itu kan tidak bisa kita pungkiri, memang itu menjadi sesuatu yang dekat, tantangan yang dekat bagi kaum bapak, walaupun tidak terlepas kepada kaum perempuan juga. Nah, ini sebagai closing statement kita karena ini sesi yang cukup menarik untuk Minggu Bapak. Kira-kira saya mau minta dari Pendeta Rolandi dan Pendeta Raja semacam sebuah seruan, ajakan atau pesan bersahabat yang isinya mengajak seluruh Bapak dalam Minggu Bapak ini untuk momentum kebangkitan Bapak menjadi seorang yang berhikmat. Amin. Bapak yang berhikmat, Bapak yang taat. Kira-kira dari Pendeta Rolandi, apa yang akan kita share kepada seluruh bapak di seluruh penjuru dunia, khususnya se-GKPS. Kira-kira Pendeta Rolandi punya pesan khusus apa? Pesannya hanya satu, setelah mengikuti sermon ini atau nanti setelah mengikuti ibadah Minggu Bapa bagi jemaat GKPS, peluklah anakmu untuk dia menikmati seorang bapa dalam hidupnya. Itu saja. Kalau dari Pendeta Raja, apa pesan khususnya? Ya, terima kasih. Saya kutip dari Roma 12 ayat 1 dan 2 ya. Sederhananya ya, persembahkanlah tubuhmu kepada Tuhan karena itu adalah persembahanmu yang sejati. Lalu Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, tetap Tuhan menjadi nomor 1. Prioritas. Luar biasa. Jadi untuk momentum pesta Bapak ini kita sama-sama diingatkan. Dan juga tidak kalah pentingnya untuk semua sobat Masapot, kami dari tim Masapot, dari narasumber dan tim yang lainnya mau mengatakan dalam sesi episode Minggu Bapak ini bahwa selamat memuliakan Tuhan kepada semua Bapak dan kepada semua teman-teman Masapot. Muliakanlah Tuhan dan segala sesuatu yang kita lakukan itu biarlah itu bermuara untuk memuliakan Tuhan saja. Amin. Ya, demikianlah yang bisa kita sharingkan hari ini. Kita tutup dalam doa dibawakan oleh Pendeta Rolandi. Ya, kita bersatu dalam doa. Dalam rasa syukur yang kami nikmati di dalam Tuhan, kami hendak melakukan yang terbaik, memuliakan nama Tuhan dengan segenap harta dan tubuh kami. Dan biarlah dalam kuat kuasa-Mu saja kami dimampukan dan dilayakkan oleh Tuhan. Dan biarlah pesan Tuhan bagi setiap kami, secara khusus di GKPS Minggu Seksi Bapa, kami sungguh-sungguh mampu memperlihatkan
kasih kami kepada Tuhan, lewat kami juga mengasihi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, Mas Sapot, untuk boleh memuliakan nama Tuhan dengan apa yang Tuhan telah percayakan bagi kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.